Shalom children, good morning. How are you today? Sehat selalu? Puji Tuhan ya. Kita selalu ucapkan syukur kehadirat Tuhan ya. Kita sudah diberikan sampai saat ini kesehatan, badan yang bugar, jauh dari segala penyakit ya. Kita harus selalu bersyukur, berpuji syukur ya. Mister mau berbagi pembelajaran. Hari ini kita 3 tema sekaligus seperti minggu kemarin, karena di sini bisa dibilang sama temanya ya. Prakteknya juga menggunakan Microsoft Excel ya. Di tema 4, 5, dan 6 membuat tabel, memasukkan gambar, dan mengetik ya. Temanya indahnya negeriku ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita berdoa dulu yuk, minta penyertaannya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan Yesus. Engkau selalu melindungi kami, menyertai kami, menyertai kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu ya Tuhan Yesus, agar selalu memberkati kami walaupun kami belajar di rumah karena ada pandemi corona ini ya Tuhan Yesus. Berkati kami, jauhkan kami daripada penyakit ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga, Engkau mau pulihkan Indonesia Tuhan Yesus. Engkau mau ingatkan untuk semua orang untuk mematuhi protokol yang sudah ditentukan oleh negara ya Tuhan Yesus, menjaga jarak dan sering mencuci tangan ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, hari ini kami ingin belajar. Kami mohon kepadamu kembali untuk menyertai kami, agar kami bisa menjadi anak yang pandai, taat, dan rajin belajar ya Tuhan Yesus, tanpa harus disuruh-suruh Tuhan Yesus, karena kami ingin pintar. Kepintaran hanya akan kami dapatkan jika kami memang rajin belajar ya Tuhan Yesus. Berkati kami dan berkati guru kami yang juga akan mengajarkan kami dalam belajar pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, bisa langsung aja ya. Tema 4, 5, 6 mengenai indahnya negeriku ya. Di tema 4, keberagaman hewan. Kamu bisa lihat di tema 4 tentang tumbuhan, tentang hewan ya. Di situ kamu bisa baca, pernah tahu kan yang namanya orang utan? Pernah tahu kan yang namanya bunga anggrek, bunga Rafflesia arnoldi, atau yang biasa disebut bunga bangkai? Banyak ya binatang-binatang yang bisa dibilang dilindungi. Seperti apa? Komodo, harimau juga tuh, harimau Sumatera. Nah, itu contoh beberapa macam hewan-hewan yang ada di Indonesia. Dan juga nih yang tema 5, keindahan alam negeriku, subtemanya. Juga di Indonesia kan terdiri dari beberapa pulau, makanya disebut negara Indonesia disebut apa? Negara apa? Udah belajar kan? Negara apa? Negara kepulauan. Iya, negara pulau-pulau, dan pastinya ada laut ya. Di sekitarnya ada laut, dan juga laut itu mempunyai kekayaan alam, kekayaan laut yang harus kita lestarikan juga. Kita nggak boleh sembarang mengambil hasil laut tanpa harus ada adanya mengambil hasil laut dengan merusak. Misalkan kita mengambil hasil laut tapi harus terpaksa merusak terumbu karang, itu nanti laut jadi rusak, karena habitat laut itu saling berkesinambungan. Sama seperti kita
ya. Manusia tergantung sama alam, ya. Ada perkebunan, ada hasil hutan, itu juga kan kita harus jaga. Kalau kita nggak jaga, hutannya kita tebangin buat perumahan, buat gedung, ya, nanti lama-lama nggak ada penyerapan air, bumi jadi gersang gitu. Kita harus menjaga, yang misalkan kita menebang pohon, misal pohonnya untuk pembuatan kertas, itu kita tanam lagi, ya. Lalu di tema 6, indahnya peninggalan sejarah. Ya, peninggalan sejarah apa sih? Sejarah yang ada di Indonesia, peninggalan sejarah yang paling bisa dibilang sangat bersejarah buat Indonesia. Tahu kan yang ada di Magelang, candi apa itu? Yang besar, candi. Ya, di Magelang kan banyak candi besar, ya. Ya, contohnya candi Borobudur, candi Pawon, terus di sini juga ada candi Pandem, candi Asu, ya, Asu. Lokasinya di Desa Candi, Kecamatan Duku di Magelang, ya. Banyak sekali peninggalan, ya, peninggalan nenek moyang kita sebelum Indonesia merdeka, ya. Lalu seperti yang di buku kan tuh ada candi Dieng di mana? Jawa Tengah juga, ya. Nah, itu nanti kita pelajari bersama-sama di tema 456, membuat tabel, ya. Tetapi Mister sekarang mencontohkan membuat tabel yang dia di tema 5, ya. Kita langsung, ya, praktek, ya. Pilih blank book. Ini Excelnya sudah terbuka, ya. Kalau nggak ada Excel, boleh pakai Microsoft PowerPoint. Di kelas sebelumnya, di kelas 3 tahun lalu, sebelum kita belajar di rumah, kan sudah pernah belajar kok OpenOffice PowerPoint tadi salah, ya, OpenOffice spreadsheet atau clock, kita sudah pernah belajar, ya. Nanti kamu ingat lagi cara-caranya, ya, kurang lebih seperti Excel, ya. Cuman hari ini kita praktek menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk langkah awal, sekarang yang kita butuhkan membuat tabel seperti yang ada di buku paket kita. Itu kita membutuhkan berapa kolom, ya? Tuh, 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Ya, kita besarkan dulu nih. Kolom A kita perkirakan. Lalu pilih kolom width. Ini kita buat 40. Oke, terlalu besar, kita kecilin deh. 30 aja deh. Oke. Lalu kolom B kita buat 25. Cukup. Lalu kolom C dan kolom D. Nih, kita blok. Ini sama. Kurang lebih buat 15. Kolom E-nya ini agak besar karena isinya deskripsi, penjelasan. Ya, klik kanan mouse, pilih kolom width. Ini kita buat 45. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita hanya membutuhkan 2 baris, ya. Sebelumnya untuk baris pertama, ya, kita blok dulu dari A1 sampai dengan E, ya, sampai E1 kita make center. Nah, di sini sudah, ya, sudah diklik. Lalu middle line-nya kita klik juga. Terus fontnya kita besarkan, kurang lebih 26 deh. Ini suruh, boleh kalian pilih sendiri, ya, nanti, ya. Besar pilihnya Angsana New. Coba kita klik. Itu judulnya mengenal jenis ikan. Huruf besar semua. Tekan caps lock. Mengenal
jenis ikan. Nah, sekarang kita masukkan judul-judul di kolomnya. Itu pertama gambar, lalu di sini nama ikan, lalu jenisnya di mana ya, jenis ikan tawar di sini. Lalu di sini jenis ikan laut misalkan. Wah, tapi ini kepotong ya, yuk kita besarin lagi dong. Klik kolom C, kita blok sama D, klik kanan mouse, pilih kolom width, ini 15, kekecilan kita buat 18. Coba. Iya. Lalu di sini deskripsinya. Oh, deskripsi. Nah, udah, tapi ini kan gak rapi. Yuk kita blok dulu nih, blok dari A2 sampai dengan E2, taruh tengah, middle line dan center. Mau dibesarin boleh, jangan besar-besar, ntar 12 ya. Ini suruh pakai Times New Roman. Oke. Wah, tapi ininya kita blok lagi, klik kanan, kolom width 20 deh. Oke, pas lah. Nah, sekarang baris 3 dan 4 kita besarkan dulu. Kita blok, klik kanan mouse, pilih row head, kita buat 40. Kurang gede, kita buat berapa ya, karena nanti penjelasannya banyak. 70 kayaknya kurang besar. 90 cukup ya. Dan ini juga ya, kita blok dari A3 sampai dengan E4, middle line-nya diklik, centernya diklik, warp text. Ini warp text biar tulisan kita ada satu kolom, ada di dalam satu kolom, nggak sampai keluar garis ya. Ya, kalau sudah, yuk kita coba masukkan gambar. Tapi biar nggak bingung, kita bikin tabelnya dulu yuk. Kita blok dari A2, klik kiri mouse, tahan sampai dengan E4, pilih border ya, benar, pilih all border. Nah, sudah. Kalau sudah, di sini sekarang masukkan gambarnya, pilih insert, lalu illustration atau picture ya. Kalau ada langsung picture ya, this device, cari itunya gambarnya kamu simpan di mana. Misalnya simpannya di download. Di sini nih ada twing mana ya, ini bisa besarkan dulu ya. Mana ya, ikan kau di mana ya, cari. Bukan di download, di picture ya, cari ikan. Nah, di sini ada pertama ikan apa ya, ikan gurami. Ini ikan gurami apa, udah belajar kan macam-macam ikan di IPA. Ikan gurami pertama, klik 2 kali atau insert ya, klik 2 kali, klik mana gambarnya. Yuk kita kecilkan, pasin kotaknya nih. Oke, taruh di sini, lalu tulis namanya ikan gurame. Gurame apa, jenis ikan apa, tawar ya. Ini kita bikin checklist ada di mana checklist. Coba kita cari di menu insert, ada nggak simbol ya, cari simbolnya, insert, nih ada simbol. Lalu cari
simbolnya di ini. Cari yang checklist. Nah, ini udah ketemu, bisa langsung ketemu ya yang checklist ini. Bisa ulangi lagi ya. Di menu insert, cari simbol, lalu nih simbol. Di sini banyak simbol-simbol. Kamu cari yang checklist. Insert. Nah, langsung close. Nah, di sini ada tuh ya. Deskripsinya. Ya. Kamu tuliskan. Nanti cari di di internet, deskripsinya, keterangannya ikan gurame itu apa ya. Tapi nanti Mister contohkan dulu ya. Ya, ini Mister sudah ketikkan, ini hanya sekedar contoh. Nanti tugas kalian cari gambarnya, nama ikannya, jenis ikan tawar apa jenis ikan laut, lalu cari deskripsinya. Ada tugas loh ya, dikumpulkan kembali. Ya, lalu ini gambar kedua. Kita masukkan illustration, picture, this device. Di mana tadi? The picture ya, picture. Kita cari ikan tuna parwana. Arwana deh, klik 2 kali atau insert. Kita kecilkan. Oke. Nah, sudah. Terus sini ikan. Tapi ini jenis tawar juga ya. Kita ganti deh. Hapus, klik, hapus. Sama-sama tawar. Tadi ikan tuna itu laut ya. Oke, ini ikan tuna, ini banyak banget ya. Ini banyak banget vitamin E nya, omega ya, minyak omeganya buat tubuh bagus ya. Kita klik, tuliskan ikan tuna. Nah, kalau sudah, ini checklist ikan laut. Cari simbol tadi, ada di menu insert, simbol. Cari, klik 2 kali atau insert. Klik, close. Nah, lalu masukkan deskripsinya. Ya, ini contohnya Mister udah masukkan, tapi ini deskripsinya banyak banget. Kita besarkan lagi yuk. Klik kanan mouse, pilih arrowhead, kita buat 120. Masih muat gak tulisannya? Oh, belum juga. Klik, kita buat 150. Oke, nih ya, kurang lebih seperti ini. Ini kita bold. Di home, bold. Gambarnya boleh digedein lagi. Set. Ya. Ini boleh di bold. Jadi hurufnya kamu. Nah, sekarang tugas kamu ya, ini di bold juga deh, di bold. Ini bold. Dan ini dikecilin nih, karena jenis ikannya ada yang kepotong. Kita buat 11, 10. Oke. Tugas kamu sekarang, Mister nggak kasih nggak kasih link download gambarnya, dan juga nanti kamu cari sendiri ikannya ikan apa, lalu tulis itu ikan tawar atau ikan laut, lalu tulis deskripsinya ya, bebas ikannya ya, buat sesuai yang ada di praktek ini ya, pastinya bisa. Lalu kalau sudah, pilih file, save, browse, lalu pilih kelas M4. Oke. Oh, di sini 4, di sini tuh maaf 4D, lalu 4B, 4A, sorry maaf.
Oke, tuliskan di sini PR. Tema. Ini tema PR-nya Mister kasih tema 5. Ya. Underscore nama kelas lalu tanggal praktek. Oke, save. Ya, udah kelas 4. Pastinya sudah mengerti ya. Cari gambarnya di internet. Ya, internet nggak cuma buat main, tapi untuk belajar. Yang tidak ada komputer, kerjakan di kertas HPS. Ya, lalu gambarnya boleh pakai potongan koran apa majalah, dipotong lalu ditempelkan tulisannya ya yang rapi, ditulis di checklist lalu ditulis keterangannya, lalu fotokan kirimkan ke email ya. Pastinya mengerti ya. Kalau ada yang ditanyakan langsung kontak Mister ya, biar Mister jelaskan, biar kita belajar bersama ya. Sampai di sini pembelajaran kita doa yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan Yesus dalam pembelajaran kami hari ini. Kami nanti lanjutkan praktek yang Tuhan Yesus, kiranya dalam praktek yang kami lakukan sekarang kami bisa melakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati, Kau lindungi kami. Kami sangat rindu untuk bersekolah Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan Indonesia dari penyakit corona ini Tuhan Yesus. Kami ingin sekolah bersama Tuhan Yesus. Kami serahkan kegiatan kami pada hari ini ke tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Nah, jangan lupa dipraktekkan dan dikumpulkan ya tugas ini. Dan juga bisa ingatkan sekali lagi untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Kalau keluar pakai masker, sering-sering cuci tangan dimanapun berada. Habis keluar, balik ke rumah, cuci tangan lagi. Ya, maskernya boleh dibuka nanti kalau di rumah ya. Dan kalau nggak ada keperluan apa-apa, mending nggak usah, jalan-jalannya nanti dulu, tamasyanya nanti dulu ya. Karena kan tahu sendiri nih tingkat penyakit corona tuh makin meninggi ya. Udah tembus berapa? 1 juta ya? 1 juta orang. Makanya kita harus menjaga diri kita, sayangi orang lain juga. Jangan malah, oh aku sehat. Enggak, jangan ya. Tetap harus menjaga biar kita nggak terpapar, tidak terinfeksi, biar kita kuat, makan makanan bergizi. Ya, sekian pembelajaran Mister, semuanya sehat selalu. Sama tolong sampaikan ke orang tua kalian. Terima kasih dari Mister udah mau membantu kamu semua belajar di rumah ya. Sekian pembelajaran dari Mister. Semuanya sehat, Tuhan Yesus berkati. Dadah.